Satu, dua, tiga. Kisah Timun Mas. Pada zaman dahulu, ada seorang nenek tua bernama Mbok Rondo. Mbok Rondo tinggal di sebuah desa di dekat hutan. Mbok Rondo hidup kesepian karena suaminya meninggal dan belum dikaruniai seorang anak pun. Setiap hari, Mbok Rondo berdoa pada Yang Maha Kuasa agar segera diberi seorang anak. Suatu hari, seorang raksasa melewati tempat tinggal Mbok Rondo. Raksasa itu mendengar doa Mbok Rondo. Raksasa itu kemudian menjelma menjadi seorang lelaki dan memberi Mbok Rondo biji mentimun. Tanamlah biji ini, nanti kau akan mendapatkan seorang anak perempuan, kata raksasa. Terima kasih, kata Mbok Rondo. Tapi ada syaratnya. Pada usia 17 tahun, anak ini harus kau serahkan padaku, sahut raksasa. Dengan senang, Mbok Rondo segera menanamkan biji mentimun yang diberikan raksasa tadi. Buah mentimun itu semakin lama, semakin hari semakin besar dan berat. Ketika buah itu masak, Mbok Rondo segera untuk memetiknya dengan hati-hati dan memotong buah itu. Betapa terkejutnya Mbok Rondo. Di dalam buah itu, Mbok Rondo menemukan bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Rondo memberi nama bayi itu Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik. Pada ulang tahun Timun Mas yang ke-17, sang raksasa datang kembali. Raksasa itu menagih janji untuk mengambil Timun Mas. Mbok Rondo pun memanggil Timun Mas dan berkata, "Anakku, ambillah ini," katanya sambil menyerahkan kantung kain. "Ini akan menolongmu melawan raksasa. Sekarang larilah secepat mungkin," katanya. Maka Timun Mas pun segera melarikan diri. Raksasa yang tahu kalau Timun Mas lari, maka segeralah raksasa untuk berlari mengejar Timun Mas. Timun Mas berlari, tapi kemudian raksasa hampir menyusulnya. Timun Mas mengambil benda ajaib dari kantungnya. Ia mengambil segenggam cabai. Cabai itu dilemparkan ke arah raksasa. Ajaibnya, seketika biji cabai itu berubah menjadi pohon yang besar dengan ranting yang berduri. Durinya sangat tajam. Kemudian raksasa terperangkap di dalamnya. Raksasa berteriak kesakitan. Oh, sakit. Sementara Timun Mas berlari untuk menyelamatkan diri. Tapi raksasa sungguh kuat. Maka Timun Mas pun mengeluarkan benda ajaib yang kedua. Ia menebarkan biji-biji mentimun ajaib. Seketika tumbuhlah kebun mentimun yang sangat luas. Raksasa yang letih dan kelaparan itu, dia pun makan mentimun-mentimun yang segar dan dengan sangat lahap. Karena terlalu banyak makan, raksasa itu tertidur. Namun, itu tidak lama. Raksasa kembali tersadar. Dan ia sadar kalau dia sedang mengejar Timun Mas. Kemudian, raksasa segera berlari untuk mengejar Timun Mas. Timun Mas pun sadar kalau raksasa sudah dekat dengan dia. Maka, Timun Mas pun segera mengambil benda ajaib yang ketiga, yaitu segenggam garam dari dalam kainnya. Lalu garam itu ditaburkan ke arah raksasa. Tiba-tiba, sebuah laut yang luas pun terhampar. Raksasa terpaksa dengan susah payah harus berenang untuk sampai ke seberang. Karena raksasa pandai berenang, akhirnya pun Timun Mas kembali hampir tersusul oleh raksasa. Tapi karena Timun Mas lama-kelamaan tenaganya habis, maka akhirnya Timun Mas pun mengeluarkan benda ajaibnya yang ketiga, yang terakhir, yaitu terasi udang. Lagi-lagi terjadi keajaiban.
sebuah danau lumpur yang luas terhampar. Raksasa terjerembab ke dalamnya, ke dalam danau lumpur itu, karena raksasa berusaha untuk mengejar timun mas, tapi danau lumpur itu kembali menariknya ke dasar lalu tenggelam, dan raksasa itu pun mati. Timun Mas pun kembali ke rumah orang tuanya. Mbok Rondo senang sekali melihat Timun Mas yang selamat. Mbok Rondo menyambutnya dengan gembira dan berdoa, "Terima kasih Tuhan, Kau telah menyelamatkan anakku," kata Mbok Rondo.